Perkenalkan, nama saya Dian Agustina. Saya Reni Putriana. Saya Fitra Dikrianti. Saya Selvia Dikentari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kepemimpinan Tutankhamun. Tutankhamun adalah seorang Fir'aun Mesir kuno yang dikenal lebih banyak karena penemuan makamnya yang terkenal, yang ditemukan oleh Howard Carter pada tahun 1922. Namun secara historis, kepemimpinan Tutankhamun sulit diketahui secara pasti karena pemerintahan masanya yang singkat dan sumber-sumber yang terbatas. Dalam konteks tersebut, ada beberapa teori yang menggambarkan tipe kepemimpinan yang mungkin dimilikinya. Kepemimpinan pemulihan. Beberapa perdebatan berpendapat bahwa Tutankhamun mengambil peran sebagai pemulih setelah masa pemerintahan ayahnya, Akhenaton, yang kontroversial. Pada bagian ini, kepemimpinan Tutankhamun mungkin lebih fokus pada mengembalikan tradisi keagamaan dan politik yang dihormati oleh orang Mesir pada masa itu. Adapun kelebihan dari kepemimpinan Tutankhamun yaitu yang pertama, pemulihan dewa-dewa lama. Salah satu keputusan penting yang diambil oleh Tutankhamun adalah meninggalkan kultur atom yang diperkenalkan oleh ayahnya dan memulihkan peribadatan terhadap dewa-dewa lama Mesir. Keputusan ini sangat penting karena membantu mempertahankan stabilitas dan kesinambungan dalam tradisi agama Mesir kuno. Yang kedua, pemindahan ibu kota. Tutankhamun juga dikenal karena memindahkan ibu kota Mesir dari Akhenaton kembali ke Memphis. Langkah ini dianggap bijaksana karena Memphis adalah pusat pemerintahan Mesir selama berabad-abad dan lebih dekat keputusan kekuatan Mesir. Yang ketiga, warisan budaya. Meskipun pemerintahannya singkat, Tutankhamun meninggalkan warisan budaya yang kaya. Makanya yang ditemukan hampir utuh pada tahun 1922 memberikan pengetahuan yang berharga tentang seni, budaya, dan kehidupan di Mesir kuno. Kekurangan dari kepemimpinan Tutankhamun yaitu yang pertama, masa pemerintahan singkat. Salah satu kelemahan terbesar dari kepemimpinan Tutankhamun adalah durasinya yang singkat. Ia naik tahta pada usia 9 tahun dan meninggal pada usia 19 tahun. Masa pemerintahan yang singkat ini berarti bahwa banyak dari rencana dan tujuannya mungkin belum sempat terlaksana. Yang kedua, ketergantungan pada penasihat. Mengingat usia muda Tutankhamun saat ia naik tahta, ada kemungkinan besar bahwa banyak keputusan diambil oleh penasihatnya. Ini bisa menjadi kelemahan jika penasihat tersebut memiliki agenda pribadi atau tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik Tutankhamun atau Mesir. Yang ketiga, kesehatan yang lemah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Tutankhamun mungkin memiliki kesehatan yang lemah, yang mungkin mempengaruhi kemampuannya untuk memerintah dengan efektif. Kesehatannya yang lemah juga berkontribusi pada kematian dini yang mendadak. Yang keempat, kurangnya pengalaman. Mengingat usia muda dan masa pemerintahan yang singkat, Tutankhamun mungkin tidak memiliki cukup pengalaman untuk menghadapi tantangan yang muncul selama masa pemerintahannya. Salah satu kekurangan dari kepemimpinan Tutankhamun yaitu ketergantungan pada penasehat. Solusi dari masalah ini yaitu meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Tutankhamun untuk memperkuat kemampuannya dalam pengambilan keputusan manajemen pemerintahan. Kemudian, solusi dari kurangnya pengalaman Tutankhamun yaitu melakukan kolaborasi dengan penasehat. Hal ini mendorong Tutankhamun untuk berkolaborasi aktif dengan penasehat dan konselor untuk mendapatkan wawasan dari sudut pandang yang berbeda sebelum membuat keputusan penting. Kesimpulannya, untuk mengatasi kurangnya pengalaman Tutankhamun dalam kepemimpinan, langkah-langkah seperti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, penggunaan penasehat yang terampil, mentorship, studi kasus, kolaborasi dengan penasehat, dan evaluasi berkelanjutan dapat membantu memperkuat kemampuannya dan meningkatkan kualitas kepemimpinannya selama masa pemerintahannya. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Tutankhamun dapat mengatasi tantangan yang dihadapinya dan berkembang sebagai seorang pemimpin yang lebih kuat dan efektif.